gue mau cari orang yang bisa bantu untuk gitu mempermudah pekerjaan, mempermudah urusan titik. Nggak usah mikirnya kejauhan, nanti gimana kalau begini, nggak usah. Ketemu lagi bersama saya, Madam Ara, dalam Get in Touch. Kali ini saya sudah bersama ownernya Bavana Loka dengan Mbak Gate. Oke, sekarang sebelum nyobain minuman sama makanan di sini, saya mau cari tahu dulu nih Mbak Gate, lagi gimana, sedang apa? Karena tempatnya tuh enak banget deh Mbak. Ini dari kapan ini? Ini dari tahun 2003 atau 2004 nih. Oke. Luasnya berapa Mbak? Luas banget soalnya. Tadi masuk dari depan tuh kayaknya nggak nyampe-nyampe loh ke belakang. 1000 kurang lebih ya, lebih 1.700 meter. 1.700. Makanya ini bisa banget ya Mbak kalau buat apa namanya kayak family gathering, arisan keluarga gitu ya. Buat arisan keluarga, misalnya reuni. Tapi maksimum mungkin 40 orang ya. Oke, jadi sekitar 40 tuh. Tempatnya di Bogor. Jadi kalian kalau lagi nyari tempat yang asri, yang jauh dari kebisingan, bisa nyobain sini. Yuk sekarang kita cari tahu dulu. Pak Gate, dikocok, nggak usah bayangin apa-apa. Ambil satu dulu Mbak. Belum apa, 3 of 1. Gini, Mbak itu tipikalnya nggak bisa diem. Tipikal yang seneng untuk ada aja yang dikerjain dan memang bertanggung jawab dengan apa yang dirimu kerjain gitu. Jadi asal dikasih kerjaan tuh punya beres aja gitu. Karena Mbak tuh orangnya ya tadi tanggung jawab. Kalau udah iya gitu ya, komit untuk iya ngejalanin. Insya Allah. Ambil satu lagi. Nah, benar kan? Keluar lagi nih. Banyak nih Mbak, banyak tuh gini. Bisa jadi sekarang tuh banyak yang sebenarnya mau Mbak lakuin, tapi secara apa ya, prioritas tuh kayak semuanya tuh penting gitu. Jadi dirimu tuh agak bingung untuk mana duluan ya yang dikerjain gitu. Karena basically Mbak tuh termasuk yang nggak percaya sama orang, nggak gampang percaya sama orang. Iya betul. Karena gini, misalnya dalam hal ini ya, buat makanan gitu ya, pengen sih cari apa ya, pekerja gitu ya. Cuman nanti masalahnya bisa di situ nih. Iya, terus misalnya kita orangnya udah rajin, tapi terus gak percaya gitu kalau misalnya dia masak ini gitu ya, nanti dia nggak sesuai tetap sama. Aja dirimu turun tangan ya. Iya, tetap aja kerja. Tetap nggak bisa. Jadi paling dia hanya nyuci aja. Bagian gitu tetap aja belakang tetap aja ya. Tetap aja. Dirimu yang repot ya. Betul. Padahal tadi Mbak, ini ada line of one. Padahal sebenarnya kalau mau dibilang, kalau ngomongin load kerjaan itu udah cukup banyak loh gitu. Udah yang tanganmu tuh ada 2 nih, cuma ada 2 nih. Tapi kayak ngerjain ini, ngerjain itu, ngerjain ini tuh kayaknya semua sendiri nih Mbak. Oh iya, bener. Itu makanya kayak bersih-bersih aja gitu ya. Bersih-bersih kayak perkakas dapur nih bekas ini gitu ya. Kayaknya kalau nggak sendiri itu kayak nggak percaya gitu. Gitu aja. Jadi mesti mau nggak mau tetep ya? Iya, walaupun misalnya udah ini sebenarnya loadnya udah itu loh Mbak, udah kayak apa ya, loadnya tuh udah dibilang gini, Mbak itu udah bukan yang santai loh gitu. Itu ada aja gitu, pagi loh, tau udah ke malam, pagi lagi ada lagi gitu. Iya memang bener, emang hitungannya nggak bisa diem. Ambil satu lagi. Iya.
di sini mau nggak mau harus bisa belajar percaya sama orang sih. Gitu ya. Gini Mbak, karena Jadi gini, gimana tuh? masalahnya adalah satu tadi pekerjaan yang cukup banyak tadi cenderungnya nggak bisa dirimu, bukan berarti dirimu nggak mampu, balik lagi ya, tapi Mbak itu sudah waktunya untuk ngelihat yang gede, yang kecil-kecil perintil-perintilan itu udah mesti gitu ya. Diregasin ke orang. Kenapa? Karena kedepannya tuh banyak hal lagi yang sebenarnya memang harus sudah Mbak fokusin tuh gitu, yang bisa jadi akan keteteran kalau Mbak masih ngelihat yang ngerjain yang perintil-perintil gitu Mbak. Ambil satu lagi deh. Jadi mau nggak mau Mbak, nah kan, iya. Kalau nggak gantung nih, gantung tuh gini, bisa yang secara nggak langsung Mbak jadi kayak nolak. Bukan berarti nggak mau, ya bukan berarti nggak mau terima rezeki atau nggak sebenarnya, cuman jadi yang aduh nggak bisa nih udah gini gitu loh. Bener banget itu, bener. Jadi gimana ya, misalnya ada order ini ya, tamu gitu ya, mau kesini gitu ya. Terus sementara ada orderan lain nih tempat lain gitu kan. Jadi kayak nggak mampu. Jadi sebenarnya pengen banget, aduh coba kalau punya pegawai gitu kan. Ini memang udah waktunya sih Mbak. Gitu ya. Ini udah waktunya nih. Maksudnya iya tadi. Kalau kita asal-asalan takutnya kualitasnya gitu loh. Coba lihat tangan. Iya. Di sini nih kelihatan. Ini gini Mbak, ini garis hati, ini garis kepala, ini garis kehidupan. Dirimu tuh, nah ininya melengkung banget. Biasanya semakin melengkung tuh orangnya semakin gak enakan. Semakin gak enakan apa? Sebenarnya Mbak itu bukan cuman nggak percaya sama orang, tapi nggak enakan juga sama orang. Kayak nyuruh tuh ya, gitu. Bener banget. Yang bisa dikerjain sendiri tuh maunya dikerjain sendiri. Iya betul. Betul gitu. banget. Padahal tadi loh banyak ide, banyak hal yang emang tadi nggak bisa diemnya kelihatan. Terus banyak yang mau dilakuin, yang dikerjain gitu ya. Terus emang dari dulu sih, emang dari kecil sih nggak bisa diem. Iya benar. Gitu. Malah sakit kayaknya kalau diem. Iya benar. Gitu. Makanya dari banget. Nah, gitu, ini ambil satu lagi, ini masih gantung nih. Ambil coba satu lagi. Nah, iya betul Mbak. Nih tetap naik Oswald. Jadi gini, saat dirimu sudah bisa dapat orang yang bisa dipercaya, ibaratnya kayak tangan kanan deh gitu ya, ibaratnya kayak udah bisa dilepas gitu ya. Itu rezeki insya Allah lebih kenceng nih gitu, lebih ada. Nah, jadi caranya gimana? Usahakan untuk satu, jangan belum apa-apa tadi mikir, aduh nih jangan-jangan gue nggak cocok lagi nih sama dia. Iya bener. Jangan ininya mesti gitu. Kedua, jangan ngerasa, aduh nanti kalau gue juga nggak bisa nyuruh-nyuruh gitu, nggak enakan tadi gitu ya. Nggak enakan. Jadi sekarang caranya gini, satu diniatkan untuk oke, gue mau cari orang yang bisa bantu untuk gitu mempermudah pekerjaan, mempermudah urusan titik. Nggak usah mikirnya kejauhan, nanti gimana kalau begini, nggak usah. Nggak usah Mbak gitu. Jadi semoga setelah dirimu dapet nih gitu, semuanya bisa. Amin. Gitu. Kan masalah gini, terus kita harus tutup mata gitu ya, misalnya dia nggak bersih atau nggak bener gitu, gimana ya itu gini kan kurang enakan. Betul. Saat sebenarnya memang perlu untuk diingatkan nggak apa-apa juga. Jadi jangan didiamin juga. Poinnya adalah saat udah dapet nih gitu ya, udah dapet tuh maksudnya oke, dia mau kerja nih gitu ya. Paling tidak dirimu mesti ngasih tahu standar juga sih. Standar dalam arti oke, gue maunya begini ya gitu. Begini. Karena saat kitanya sendiri sudah yakin, sudah positif dengan oke, dia bisa nih kerja, insya Allah dapatnya juga yang sama nih. Tapi kalau udah ketakutan duluan, jangan-jangan nanti dia begini, yang ada dapatnya juga begitu. Nih biasanya nih ya, itu seperti suka bilang ya sama suami, dapet nih ya, tapi dia nggak bisa ngejar gitu lah, nggak bisa ngejar tenaga saya gitu loh. Iya, karena memang standarmu tuh cukup tinggi. Iya gitu. Cukup tinggi. Nah, caranya adalah sebelum ngejar tadi, caranya adalah satu ditempa dulu. Ditempa itu gini, paling tidak dia sudah
punya modal untuk mau kerja dulu, mau belajar menjadi lebih baik gitu. Supaya lama-lama bisa ngikutin, tapi semuanya proses. Sama juga dirimu berproses untuk bisa mengerti. Nah, gitu. Biar nggak capek, poinnya gitu. Biar nggak capek, gitu. Diusahakan lah ya. Berarti harus emang sih semua ngomong gitu ya. Semuanya ngomong gitu, tapi terus balik lagi ngomong, oh enggak, ntar dapat pegawai gitu ya, orangnya begini, Nah itu gitu tadi, lah. nggak usah keterusan. Oh ya oke. Ya, jadi siapa tahu nih yang sekarang nih dapat yang begini yang sesuai standar tadi, gitu. Mbak. Ini ngomong-ngomong enak banget kopinya. Ini kopi dari Malang. Kopi dari Malang, apa namanya? Kopi Dampit, kopi Arabica Dampit. Kopi Dampit. Iya, Arabica. Mungkin kalian banyak yang belum tahu nih, ada kopi Dampit juga di sini, langsung dari Malang. Jadi Dampit itu apa ya, kota kecamatan ya di Malang Kabupaten. Oh, dan dia memproduksi kopi. Ada kopi, jadi dia jadi kopi Dampit. Betul. Jarang ya, makanya belum ada yang tahu. Enak Jarang banget sih. Jadi di sini tuh ada kopi Dampit. Terus ini juga tadi udah nyobain nih. Risol ya. Risolnya daging ya dalamnya. Daging. Kalau di sini misalnya mau reservasi gitu, berapa hari sebelumnya Mbak? Lebih baik. Sebaiknya sih seminggu sebelumnya. Seminggu sebelumnya. Terus menu-menu yang sering dipesan biasanya nasi rawon. Ada rawon. Nasi bebek Surabaya. Bakso Malang gitu. Jadi biasanya gini loh, paketnya itu per pax ya. Satu orang 100.000 gitu. Itu udah dapet kayak makanan ringan nih, salah satu risol gitu ya, atau empek-empek yang kecil-kecil. Terus nanti biasanya kalau acara gitu kan dari pagi jam 10 sampai habis makan siang gitu. Biasanya pagi itu kopi sama makanan ringan. Nanti siang lanjut nih makan besarnya. Makan besarnya biasanya ada pilihannya, nasi bebek, nasi rawon atau nasi soto ayam kampung gitu. Oke, terus nanti sore kalau mau lanjut snack lagi bisa ada tambahan. Biasanya jadi 100.000 tuh itu udah ini ya komplit ya. Komplit. Enak banget. Nah, kenapa tadi kebanyakan dari Malang? Mbak apa suami yang asli dari Malang? Kok kayaknya ada kedekatan secara emosional dengan Malang? Kami dulu tinggal di Malang. Udah 20 tahun di Malang. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya balik lagi ke Bogor. Jadi cukup dekat ya dengan Malang. Jadi sebenarnya kebanyakan dari Malang. Karena semuanya dimulai dari Malang. Dari belajar masaknya. Di Malang juga. Betul. Dari ya pokoknya memulai hidup di Malang lah semuanya. Terima kasih banyak waktunya Mbak. Sama-sama. Semoga cepat dapat. Amin, terima kasih. Dapat karyawan yang emang sesuai dengan standar. Amin, terima kasih. Terima kasih tadi Get in Touch saya dengan Mbak Agate. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan tinggalkan komen. Buat kamu yang lagi cari tempat di Bogor nih, buat arisan keluarga, buat gathering, jangan lupa untuk menghubungi Bavana Loka di Jalan Kopi nomor 99 daerah Kedung Halang Bogor. Terima kasih. Terima kasih.